ketika Tuhan memeluk yang hancur. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa benar-benar hancur. Bukan hanya sedih, tetapi seperti kehilangan kekuatan untuk berdiri. Hati terasa remuk, pikiran penuh beban, dan hidup seolah kehilangan arah. Di saat seperti itu, kita sering bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih ada? Apakah Engkau melihat keadaanku? Mungkin tidak banyak orang yang mengerti apa yang kita rasakan. Kita bisa terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam kita sedang runtuh. Kita mencoba bertahan, tetapi semakin hari terasa semakin berat. Namun firman Tuhan memberikan pengharapan yang sangat dalam. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak menjauh ketika kita hancur. Justru di saat itulah Ia datang mendekat. Ia tidak menunggu kita menjadi kuat baru mendekat, tetapi Ia mendekat saat kita lemah. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus kuat di hadapan Tuhan. Kita harus terlihat baik, harus punya iman yang teguh, harus tidak goyah. Tetapi Tuhan tidak mencari kekuatan kita. Ia mencari hati yang jujur. Mazmur 51 ayat 19 berkata, Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang hancur bukan sesuatu yang ditolak oleh Tuhan. Justru itulah yang Ia terima. Di dalam kehancuran, kita belajar untuk datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Ketika kita tidak punya kekuatan lagi, disitulah kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan sepenuhnya. Yesaya 61 ayat 1 berkata, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan bukan hanya melihat kehancuran kita, tetapi Ia merawatnya. Ia memulihkan hati yang terluka. Ia membalut luka yang tidak terlihat. Seringkali kita berharap Tuhan langsung menghilangkan rasa sakit kita. Kita ingin semuanya kembali seperti semula. Tetapi terkadang Tuhan bekerja melalui proses. Di dalam proses itu, Tuhan memeluk kita. Ia tidak selalu mengangkat kita keluar dari masalah seketika, tetapi Ia hadir di tengah-tengahnya. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pemulihan membutuhkan waktu, tetapi Tuhan setia dalam setiap proses itu. Mungkin hari ini kita merasa hancur karena kehilangan, kekecewaan, kegagalan, atau luka yang dalam. Kita merasa tidak kuat, tidak tahu harus bagaimana, dan hampir menyerah. Ingatlah, kita tidak sendirian. Tuhan sedang memeluk kita. Meskipun kita tidak merasakannya, kehadirannya nyata. Meskipun kita tidak melihat jalan keluar, Tuhan sedang bekerja. Meskipun kita hancur, Tuhan tidak meninggalkan kita. 2 Korintus 4 ayat 8-9 berkata, Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kita mungkin hancur, tetapi kita tidak ditinggalkan. Kita mungkin lemah, tetapi kita tidak sendirian. Hari ini, jangan takut untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Jangan sembunyikan luka kita. Jangan berpura-pura kuat. Karena justru di saat kita hancur, Tuhan memeluk kita dengan kasih-Nya. Dan dari pelukan itu, kita akan dikuatkan kembali. Dari kehancuran itu, Tuhan akan membangun kita kembali. Mari berdoa. Tuhan, di saat hati kami hancur, kami datang kepadamu. Engkau tahu setiap luka, setiap kesedihan, dan setiap beban yang kami rasakan. Terima kasih karena Engkau tidak menjauh, tetapi justru mendekat dan memeluk kami. Sembuhkan hati kami yang terluka, dan kuatkan kami yang lemah. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu, bahkan di tengah kehancuran ini. Kami percaya Engkau sedang memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dikuatkan melalui firman Tuhan.